Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Zakia, NPM saya 092000000095. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi pendidikan Pancasila yang berjudul Penerapan Nilai Pancasila dalam Kehidupan dan Pekerjaan di Bidang Kesehatan. Di slide pertama di sini ada bangsa tanpa Pancasila. Yang ke-1, yaitu bangsa tanpa Pancasila seperti kehidupan manusia tanpa mengenal Tuhannya, yang tertera pada sila yang pertama, dan dapat mengakibatkan mereka kehilangan nilai-nilai etik, moral, spiritual, dan sebagainya. Yang kedua, bangsa tanpa Pancasila yaitu tanpa kemanusiaan yang adil dan beradab, seperti kemajuan bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi justru akan memerosotkan nilai-nilai kemanusiaan ke dalam tempat yang rendah. Yang ketiga, bangsa tanpa Pancasila yaitu seperti tanpa persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia akan mengalami perpecahan dari dalam. Yang keempat, yaitu bangsa tanpa Pancasila yaitu seperti tanpa nilai-nilai kedaulatan rakyat. Seperti saat ini dapat disaksikan timbulnya kekuatan-kekuatan pemerintahan yang sewenang-wenang dan akhirnya terjadi pertentangan antara pemerintah dan rakyat. Yang kelima, bangsa tanpa Pancasila yaitu seperti tanpa nilai-nilai keadilan sosial, dapat disaksikan kesenjangan sosial dalam masyarakat, serta akan terjadinya kecemburuan sosial antara yang mampu dan yang kurang mampu. Terakhir, tanpa Pancasila kita tidak akan pernah bersatu, sebab butir-butir Pancasila mengandung nilai-nilai universal, sehingga menjadi ideologi terbuka. Yang demikian ini bukan mendewakan Pancasila, juga bukan meremehkan atau menempatkan agama di bawah Pancasila. Sekali lagi bukan. Bagi orang beragama, ajaran agama yang menjadi Pancasila. Dalam Islam, berislam sekaligus berpancasila. Di slide selanjutnya ada tujuan penerapan nilai-nilai Pancasila bagi mahasiswa dalam kehidupan. Agar dapat memahami nilai-nilai Pancasila dalam pandangan hidup bangsa Indonesia dan mahasiswa mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya, terutama dalam bidang profesi yang akan dijalaninya dalam masyarakat. Di slide kelima, yaitu ada pengalaman butir-butir Pancasila dalam merawat pasien. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, dalam MONI tahun 1985 telah menetapkan bahwa pelayanan perawatan dikatakan berkualitas baik apabila dengan medis dalam memberikan pelayanan kesehatan pada pasien sesuai dengan aspek-aspek dasar dalam merawat pasien. Aspek-aspek tersebut meliputi aspek penerimaan. Penerimaan meliputi sikap perawat yang selalu ramah, periang, selalu tersenyum, menyapa semua pasien. Perawat perlu memiliki minat terhadap orang lain, menerima pasien tanpa membedakan golongan, pangkat, latar belakang, sosial, ekonomi, dan budaya, sehingga pribadi utuh. Yang kedua, yaitu aspek perhatian. Perhatian meliputi sikap perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan. Perlu bersikap sabar, murah hati, dalam arti bersedia memberikan bantuan dan pertolongan kepada pasien dengan sukarela, tanpa mengharapkan imbalan, memiliki sensitivitas dan peka terhadap setiap perubahan pasien, mau mengerti terhadap kecemasan dan ketakutan pasien. Ketiga, aspek komunikasi. Komunikasi meliputi sikap perawat yang harus bisa melakukan komunikasi yang baik dengan pasien dan keluarga pasien. Adanya komunikasi yang berinteraksi antara pasien dengan perawat dan adanya hubungan yang baik dengan keluarga pasien. Yang keempat, yaitu kerjasama. Kerjasama meliputi sikap perawat yang harus mampu melakukan kerjasama yang baik dengan pasien dan keluarga pasien. Aspek yang terakhir, yaitu yang kelima, adalah aspek tanggung jawab. Tanggung jawab meliputi sikap perawat yang jujur, tekun dalam tugas, mampu mencurahkan waktu dan perhatian, sportif dalam tugas, konsisten, serta tepat dalam bertindak.
Dan slide ke-6 di sini ada bentuk pengamalan nilai Pancasila dalam memberikan pelayanan kesehatan. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang meliputi yang pertama, ikut mendoakan kesembuhan pasien meskipun berbeda keyakinan. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada pasien untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing sebelum dan sesudah melakukan tindakan keperawatan. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling menghormati antara menjalankan ibadah masing-masing jika antara perawat maupun dokter berbeda keyakinan dengan pasien. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang meliputi yang pertama, memberikan pelayanan yang adil tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Yang kedua, dalam merawat pasien hendaknya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan tidak memperlakukan pasien dengan semena-mena. Ketiga, merawat pasien dengan penuh perasaan cinta, serta sikap tanggung rasa dan tepat selera. Sila ketiga yaitu yang berbunyi Persatuan Indonesia, yang meliputi yang kesatu, mengembangkan kerjasama sebagai tindakan menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Yang kedua, mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien daripada kepentingan pribadi. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu meliputi 1. Sebelum melakukan tindakan kepada pasien, perawat hendaknya mengutamakan musyawarah dengan pasien dan keluarga pasien dalam mengambil keputusan. Kedua, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, meliputi yang pertama, mengembangkan sikap adil dengan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban kepada semua pasien. Yang kedua, perawatan pasien dilaksanakan dengan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan antara pasien, keluarga pasien, perawat, dokter, serta tim paramedis dan medis lainnya. Sekian presentasi materi pendidikan Pancasila yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata-kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.